Ya, yang pertama sebetulnya kan kita membicarakan pola ya. Artinya yang terjadi dengan Anwar Usman itu juga sudah pernah terjadi pada pejabat lain. Ya, saya sebut saja misalnya Hasyim Asyari, misalnya ketua KPU yang juga sama-sama memiliki dampak gitu ya atas putusan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden di masa itu, sama-sama juga sudah diputus bersalah oleh DKPP. Begitu juga dengan Anwar Usman yang diputus bersalah oleh MK. Tetapi saya kira yang membuat Anwar Usman kemudian dalam beberapa pemberitaan tentu yang menyatakan atau mungkin ada nuansa ingin membongkar, ingin menceritakan apa yang dibalik kronologi putusan MK itu, maka sekarang situasinya bisa dikatakan bahwa ada kebimbangan di Anwar Usman. Menarik Sobat Era sekalian, karena kita tahu bahwa Purnawirawan TNI mempermasalahkan tetap putusan MK nomor 90 tersebut, dan Anwar Usman adalah aktor utama yang tidak lain adalah saudara ipar Jokowi, hasil perkawinan dengan adik Jokowi yaitu Idayati. Biar lebih jelasnya kita langsung ke Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke, lama kita tak bersua ya. Sepertinya udah setahun lebih ini kayaknya. Betul. Soalnya kalau bersua hanya karena Anda melakukan survei, kelihatannya lagi sepi-sepi nih survei ini. Oke, bro, menarik ya yang apa Anda sampaikan itu ya, yang kemudian saya juga buat judul ya. Terserah Anda mau mengklarifikasinya dari mana, tetapi ini ada berita yang mengatakan bahwa Anda mengatakan ex-ketua MK Anwar Usman dapat tekanan itu. Lalu kemudian ada berita lain mengatakan Anwar Usman mau cooling down dulu, nantilah suatu saat katanya. Apa yang bisa Anda tangkap dari berita-berita atau pernyataan Anda sendiri itu? Silakan. Ya, yang pertama sebetulnya kan kita membicarakan pola ya. Artinya yang terjadi dengan Anwar Usman itu juga sudah pernah terjadi pada pejabat lain. Ya, saya sebut saja misalnya Hasyim Asyari, misalnya ketua KPU yang juga sama-sama memiliki dampak gitu ya atas putusan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden di masa itu, sama-sama juga sudah diputus bersalah oleh DKPP. Begitu juga dengan Anwar Usman yang diputus bersalah oleh MK. Tetapi saya kira yang membuat Anwar Usman kemudian dalam beberapa pemberitaan tentu yang menyatakan atau mungkin ada nuansa ingin membongkar, ingin menceritakan apa yang dibalik kronologi putusan MK itu, maka sekarang situasinya bisa dikatakan bahwa ada kebimbangan di Anwar Usman. Satu sisi rupa-rupanya kedekatannya bahkan hubungan kekerabatan dengan Jokowi tidak membuat Anwar Usman kebal hukum dan bisa mempertahankan posisinya di ketua MK. Anwar Usman menerima sanksi hingga pemberhentian dari ketua MK, tentu itu sesuatu yang secara naluriah pasti disesali. Kenapa? Karena Anwar Usman membangun karir yang cukup panjang, reputasi yang juga panjang, tiba-tiba hancur dalam sekejap dan punya potensial tidak akan bisa
diperbaiki. Nah, itu mungkin yang membuat kami beropini bahwa dari beberapa rangkaian itu punya peluang Anwar Usman menyesal karena faktor dia tidak dibela oleh Jokowi, tidak juga dibela oleh Gibran, bahkan karirnya juga terputus begitu kan. Maka mau tidak mau dalam kondisi tertentu publik juga melakukan tekanan begitu, maka dia akan memilih jalur di mana oke lah, kalau sama-sama saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperjuangkan sejak lama, ya mungkin saatnya Anwar Usman justru berbalik mengikuti tekanan-tekanan publik. Salah satunya ketika sekarang sedang ramai desakan para jenderal purnawirawan TNI misalnya mendesak supaya Gibran harus dibawa ke sidang MPR untuk dimazulkan. Saya kira semakin besar tekanan yang dihadapi oleh Anwar Usman. Saya kira begitu kira-kira. Oke, yang jelas kan dia masih masih sebagai suami dari adik Jokowi gitu ya. Dan dia mencoba untuk memulihkan haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Petun itu memulihkan haknya tetapi tidak mengabulkan kembalinya jabatan sebagai Ketua MK. Apa yang bisa Anda simpulkan dari sana, bahwa kok walaupun kakak iparnya masih berkuasa pada waktu itu, tetapi ternyata Petun tidak mengabulkan permohonannya? Silakan. Iya, Anwar Usman memang keluarga ipar Joko Widodo, tapi kan dia adalah keluarga baru. Artinya secara psikologi saya kira juga tidak memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan Joko Widodo. Terlebih juga Anwar Usman hari ini sudah terbukti dia dikalahkan oleh MK-MK, dalam artian dia tunduk pada putusan MK-MK dan dia harus menerima kondisi karirnya yang terputus. Sehingga mau tidak mau Anwar Usman pasti akan mencari kelompok baru untuk bisa mendukung Anwar Usman. Sekurang-kurangnya Anwar Usman pasti memerlukan dukungan psikologis itu. Nah, dukungan psikologis itu kan seharusnya muncul dari dua pihak. Apakah dia muncul dari pihak publik, artinya publik membela Anwar Usman dan dia punya semacam kekuatan berkelompok begitu kan? Satu sisi lagi tentu adalah dukungan psikologis dari kekuasaan. Nah, yang jadi masalah hari ini adalah Anwar Usman kehilangan dua-duanya. Dia tidak didukung oleh publik, sekaligus juga dia tidak merasa didukung oleh kekuasaan. Terlebih hari ini Joko Widodo juga sedang kerepotan juga dengan tekanan-tekanan terkait dengan kasusnya, pelaporannya yang cukup banyak. Jadi situasi yang sebetulnya cukup sulit bagi Anwar Usman hari ini. Kita memang tidak melihat ya apa kompensasi atas memuluskan langkah Gibran bagi seorang Anwar Usman. Yang terlihat adalah malah hukuman dari ketua MK kemudian didemosi dari menjadi anggota biasa dan tidak boleh menjadi pimpinan MK sampai dia pensiun. Lalu kira-kira kalau Anda bicara tentang relasi take and give ya, benefit atau tidak benefitnya, ada benefit apa enggak untuk melakukan atau membuat jalan bagi Gibran, maka secara post factum yang didapatkan Anwar Usman ini apa? Dan menurut Anda Anwar Usman akan marah nggak mengungkapkan segala sesuatunya, atau berani nggak dia mengungkapkan itu? Silakan. Ya, kita lihat situasi yang akan berkembang. Kalau dukungan publik terhadap tekanan pada Joko Widodo itu meningkat, salah satunya misalnya sekarang kita sudah lihat tanda-tandanya adanya desakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, dan itu muncul dari purnawirawan yang secara psikologis ini tentu dekat dengan presiden. Artinya itu berpengaruh untuk keputusan-keputusan Anwar Usman secara pribadi ke depan. Kalau gerakan-gerakan yang mendesak Gibran, termasuk gerakan-gerakan yang mendesak supaya ada dibuka kembali kasus tentang sidang MK terkait Gibran itu, bukan tidak mungkin Anwar Usman tentu akan berani melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Nah, take and give yang seharusnya didapatkan oleh Anwar Usman ini saya kira hanya halusinasi Anwar Usman, bahwa dia mungkin merasa sebagai bagian dari keluarga Joko Widodo begitu, sehingga dia membantu bagaimana proses lolosnya Gibran di konstelasi Pilpres 2024 gitu.
Itu membuat dia mungkin merasa percaya diri. Tapi kan Anwar Usman lupa bahwa jangankan Anwar Usman yang baru dikenal dalam konteks kekeluargaan dengan Joko Widodo, PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri yang dalam sejarah politik Joko Widodo cukup panjang sekalipun juga bermasalah dengan Joko Widodo. Artinya banyak ambisi-ambisi kekuasaan Joko Widodo itu yang berhasil didapatkan meskipun mengorbankan orang-orang yang pernah dia lalui. Apalagi ini adalah Anwar Usman. Jadi sebetulnya yang diperlukan oleh Joko Widodo terkait dengan Anwar Usman ini adalah hanya putusannya saja. Bukan kemudian nanti Anwar Usman dibela habis-habisan, termasuk juga mempertahankan reputasi dan nama baiknya sebagai keluarga di MK, kan begitu. Artinya sekarang situasinya tentu bisa berbalik. Anwar Usman tentu merasa bahwa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan atau sekurang-kurangnya apa yang pernah dijanjikan padanya, maka ke depan kalau desakan-desakan yang saya sebutkan tadi, desakan-desakan kontra Joko Widodo ini menguat, bukan tidak mungkin Anwar Usman juga akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang demikian itu. Saya membayangkan ya, misalnya ada sebuah pengakuan yang luar biasa dari Anwar Usman bahwa dia diintervensi misalnya oleh, katakanlah, kan kalau Rocky Gerung bilang nggak mungkin lah yang mengintervensi ketua MK itu orang di bawahnya, pasti orang yang di atasnya. Nah, satu-satunya orang di atas ketua MK tentu presiden, ya kan, Presiden Republik Indonesia atau wakil presiden. Nah, lalu tiba-tiba dia juga mengatakan barangkali bisa saja ada keterlibatan Gibran dan lain sebagainya. Menurut Anda ini akan menggelinding nggak ke arah misalnya pemakzulan? Walaupun ini kejadian yang sudah lalu, tetapi ini bukan mempermasalahkan putusan tapi mempermasalahkan konspirasi mengenai pembuatan putusan tersebut yang itu mengarah kepada entah itu pidana atau perbuatan tercela dan lain sebagainya. Silakan. Ya, ini kita perlu lihat dari dua kacamata yang cukup pelik ya. Yang pertama, apakah nanti kekuasaan yang sekarang sudah didaulat, yaitu Presiden Prabowo Subianto, itu berada di kelompok publik yang mendesak untuk kemudian hadirnya pemakzulan itu atau tidak. Kalau dari tanda-tandanya sebetulnya ada potensi itu. Kenapa? Karena gerakan Purnawirawan sudah dimulai. Nah, yang kedua, anggaplah kita berandai-andai kemudian Anwar Usman membuka kotak Pandora yang disebut oleh beberapa media belakangan begitu ya, bahwa ada keganjilan dalam putusan MK nomor 90 itu yang membuat Gibran kemudian bisa lolos di Pilpres sebagai cawapres gitu. Ya tentu peluang pemakzulan itu menjadi ada. Berbeda dengan kondisi hari ini. Kalau kondisi hari ini kan politik hukum kita kan jelas bahwa putusan MK itu sudah mengikat. Artinya kalaupun terjadi pelanggaran termasuk sudah terbukti dengan adanya sanksi terhadap ketua MK, tetap saja putusannya harus diakui dan sah. Itu politik hukum kita yang harus kita akui. Tapi kalau kondisinya kemudian ada pengakuan dari ketua MK lalu kemudian bergulir dan kemudian MPR mendukung begitu ya, DPR mendukung, lalu mereka melakukan evaluasi, melakukan revisi terhadap undang-undang tentang Pilpres, tentang pemilu, lalu dibuka kembali kasus yang sekarang sedang kita bahas, maka pemakzulan itu menjadi sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kondisinya bisa dijelaskan kan kira-kira begitu. Dan tentu sebetulnya kalau dikatakan bahwa ada yang mengintervensi hanya satu, tidak mungkin wakil presiden juga. Yang mengintervensi ketua MK hanya satu, yaitu presiden. Karena yang punya kekuasaan gitu ya, itu hanya presiden. Meskipun pihak kedua yang punya potensi juga adalah di DPR pasti. Kenapa? Karena yang memutuskan susunan para hakim di MK itu hanya dua kelompok ini. Satu adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif. Dan ada juga Mahkamah Agung, bro. Oh ya, artinya kan yang paling kuat menentukan mereka bisa melakukan seleksi dan segala macam, dan termasuk yang mengusulkan adalah presiden dan legislatif. Nah, bergantung Anwar Usman pada saat berkuasa di MK, beliau tentu punya potensi dekat dengan presiden. Sehingga yang paling punya potensi untuk mempengaruhi adalah Presiden Joko Widodo. Nah, kalau itu kemudian bisa dibuktikan, lalu kemudian dibuka lagi Anwar Usman sebagai triggernya, maka
tidak hanya melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga bisa membawa Joko Widodo ke meja persidangan. Karena tentu dua-duanya adalah pelanggaran hukum, termasuk juga pelanggaran undang-undang, kan begitu. Jadi menurut Anda Anwar Usman ini akan menjadi saksi kunci di kemudian hari ya dalam konstelasi politik ke depan? Dia akan menjadi saksi kunci sekaligus narasumber untuk kasus yang sedang yang sedang ramai hari ini. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena satu-satunya orang di MK yang mendapatkan sanksi hanya Anwar Usman, termasuk juga Anwar Usman yang mengetahui semua putusan-putusan itu, dan kita juga sudah mendengar bagaimana perbedaan opini di para hakim MK yang semuanya merujuk, termasuk misalnya yang paling populer adalah bagaimana para hakim MK itu merasa gugatan yang seharusnya diputuskan itu berubah drastis ketika detik-detik di putusan terakhir. Itu artinya kan Anwar Usman sangat mungkin untuk bergerak sendiri tanpa ada pembicaraan kolektif dengan para hakim yang lain, kan begitu. Maka betul bahwa Anwar Usman ini sebagai satu saksi kunci utama, begitu ya. Maka gerakan-gerakan pemakzulan, termasuk juga gerakan-gerakan membongkar adanya mafia hukum dalam kasus tersebut, itu harus dimulai dari Anwar Usman. Kelompok lain hanya mendukung kalau memang apa yang ingin disampaikan oleh Anwar Usman itu memihak pada konstitusi kita. Kita tahu bahwa tuntutan ke-8 Jenderal Purnawirawan ya, ada 103 Jenderal TNI, kemudian ada 65 ada 73 angkatan laut gitu ya, dan 63 marsekal gitu. Kemudian ada 91 kolonel. Itu menurut Anda sebuah gerakan yang patut diperhitungkan atau sebenarnya ya sudahlah, gone with the wind, berlalu bersama angin saja? Kita harus memahami bahwa hubungan antar militer itu berbeda dengan hubungan sipil. Tidak perlu jumlah sebetulnya. Andai aja cuma satu orang, entah itu Jenderal Trisutrisno atau Jenderal Sutioso atau hanya Jenderal Fahrul Razi misalnya, tidak perlu sampai ratusan. Satu jenderal atau dua jenderal melakukan desakan secara terbuka, Presiden Prabowo Subianto besar kemungkinan akan memperhatikan. Terlebih hari ini yang kita saksikan adalah Prabowo sudah merespon, dan responnya juga cukup menarik sebenarnya kalau dari sisi komunikasi politik yang saya tekuni. Kalau isu itu adalah isu biasa begitu ya, seharusnya yang merespon cukup juru bicara sipil. Tapi kita tahu bahwa yang membicarakan tentang respon itu adalah Jenderal Wiranto. Maka ada pesan khusus dari Prabowo Subianto bahwa gerakan-gerakan untuk mendesak pemakzulan terhadap Gibran yang muncul dari para purnawirawan ini itu jelas mendapat perhatian dari Presiden Prabowo. Maka dari itu ini akan cukup menarik. Terlebih lagi kalau kemudian dilanjutkan dengan bergabungnya Anwar Usman, meskipun tidak secara langsung mendukung, tapi kalau Anwar Usman berkenan untuk memberikan testimoninya terkait dengan apa yang terjadi di balik layar pada saat itu, apakah kemudian itu muncul gerakan-gerakan untuk mendesak Anwar Usman menyatakan bahwa ada intervensi kekuasaan pada saat itu, maka gerakan-gerakan ini besar kemungkinan akan membesar. Kenapa? Karena tidak ada lagi kelompok yang lebih kuat secara politik di negara ini kecuali alat negara. Nah, alat negara itu adalah militer. Ya meskipun memang sisi kurangnya saat ini adalah militer yang kita maksud adalah purnawirawan. Tapi kan terbukti misalnya kemarin ketika gerakan-gerakan ini mendesak muncul di publik, lalu kemudian ada respon dari militer dengan mutasi beberapa kelompok yang salah satunya adalah putra Jenderal Trisutrisno, dan itu juga menjadi polemik. Ini tidak mungkin kebetulan, itu sangat mungkin bahwa batalnya mutasi itu karena ada perhatian khusus dari kekuasaan. Dari situ saja sebetulnya kita bisa lihat bahwa desakan-desakan ini bukan desakan biasa sebagaimana yang desakan dari kelompok sipil begitu. Jadi kita lihat ke depan apakah gerilya mereka begitu ya dalam mendapatkan dukungan entah itu di DPR maupun di pemerintah ini bisa bergulir atau tidak. Karena memang ini kan cukup beresiko. Kalau sampai desakan militer itu diperhatikan dan direspons oleh DPR,
Maka desakannya kemudian adalah kalau sampai Gibran Rakabuming Raka itu berhasil dimakzulkan, maka dikhawatirkan akan muncul juga gerakan untuk memakzulkan Presiden Prabowo. Kenapa? Karena sistem pemilihan kita adalah sistem pemilihan satu paket. Presiden dan wakil presiden itu dipilih secara bersama. Kalau wakilnya dinyatakan batal di tengah perjalanan, maka seharusnya presidennya juga harusnya batal. Kenapa? Karena pendaftarannya secara otomatis juga tidak sah, kan begitu. Oke, ini agak pelik ini soal tata negara. Tapi saya ingin politiknya ya. Kemarin kan ada silaturahmi Angkatan Darat ya, Purnawirawan Angkatan Darat. Diundanglah Tri Sutrisno duduk satu meja, dan Pak Tri sebelumnya adalah termasuk yang menandatangani katakanlah tuntutan purnawirawan TNI tersebut. Kemudian ada drama Letjen Kunto kemudian di non-jobkan, kemudian satu hari kemudian dikembalikan lagi. Dan di dalam acara tersebut Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tidak diundang. Alasannya karena Gibran bukan TNI, tetapi Menteri Agama diundang yang bukan TNI ya, atau bukan keturunan TNI. Kalau kita lihat kejadian ini secara politik dan komunikasi politik, Anda menangkap apa? Ya, itu tadi, bahwa ini sebagai penanda hubungan militer itu memang kuat, dan termasuk juga Prabowo pasti merespon dan memperhatikan mereka. Prabowo Subianto hari ini tidak dikenal sebagai tokoh yang melupakan asal. Dia tetap, walaupun tentu kita lihat sisi kelam di masa lalu ya, bagaimana konflik Prabowo SBY, Prabowo Wiranto terkait dengan kondisi karirnya. Tapi kita lihat hari ini bagaimana Prabowo tetap bergandengan tangan dengan SBY, Prabowo tetap bergandengan tangan dengan Wiranto. Itu menandakan bahwa hubungan mereka itu sudah bukan lagi urusan individu, tapi ini betul-betul adalah kolektif jiwa korsa yang melekat secara militeristik. Itulah kenapa kemudian kalau hubungan Prabowo dengan kelompok-kelompok yang mendesak adanya pemakzulan terhadap Gibran, besar kemungkinan Prabowo tetap akan berada di pihak mereka. Dalam satu sisi karena satu jiwa korsa, yang kedua Prabowo tentu akan lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan dari kelompok militer. Kenapa? Karena dia percaya ini adalah sistem komando yang tentu dia hormati. Apalagi kegiatan itu seperti Kandar Rafli bilang bahwa kelompok militer Gibran tidak ada, tentu karena faktor kisruh yang ramai. Karena tidak mungkin bahwa Prabowo Subianto itu tidak mengindahkan apa yang didesak oleh para purnawirawan. Tetapi nanti kemudian jalurnya adalah Prabowo tidak mungkin vulgar mendukung. Prabowo tetap akan menyerahkan kepentingan-kepentingan desakan itu ke DPR dan MPR. Ya, yang jadi kata kunci sekarang adalah Prabowo belum cukup kuat di parlemen. Kita bisa lihat meskipun koalisinya lebih besar dibandingkan koalisi yang oposisi, tapi beberapa partai politik masih cenderung atau punya tendensi lebih loyal terhadap keluarga Joko Widodo. Nah, sekarang mungkin yang menarik adalah menunggu apakah ada tambahan kekuatan di parlemen atau tidak. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kemudian dalam satu waktu nanti ada pertemuan lagi dengan Prabowo Subianto lalu mendukung pemerintah, dan di parlemen dipastikan mendukung Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin desakan-desakan ini akan lebih mudah digulirkan. Itu harapannya ke depan. Ada satu hal yang juga menarik ya, mengenai tadi saya mau tanya apa saking saya ini sorry tadi soal ini, soal kita agak zigzag sedikit kalau begitu ya, soal ijazah ini ya. Tadi ada yang mau saya tanyakan, tapi oke lah, saya lompat soal ijazah. Kalau kita bicara tentang politiknya atau komunikasi politiknya, ada yang mengatakan, wah ini sebenarnya ijazah ini menjadi keuntungan Jokowi, karena Jokowi yang sudah step down itu mendapatkan panggung besar mengenai pemberitaan mengenai ijazah palsu ini. Jadi bukan negatif, tetapi justru ini suatu panggung yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi. Kalau Anda sendiri melihat isu ijazah ini, terlepas dari aspek hukumnya ya, dari secara politik atau komunikasi politik seperti apa? Ya, ini saya sebetulnya sudah beberapa kali menyatakan kekhawatiran dengan isu ijazah palsu ini. Kenapa? Kalau isu ijazah palsu itu digulirkan
sepanjang Joko Widodo masih menjabat mungkin masih memiliki dampak yang cukup bagus bagi konstitusi kita. Kita bisa lihatlah banyak tokoh-tokoh pejabat publik begitu ya yang tersangkut kasus pemalsuan dokumen meskipun juga tidak terbukti secara kuat begitu ya, paling tidak memiliki dampak. Tapi kalau Joko Widodo sudah tidak lagi berkuasa, dikhawatirkan bahwa isu ijazah ini justru berhasil dimanfaatkan oleh Joko Widodo untuk menghalau isu-isu yang lebih krusial terkait dengan aktivitas-aktivitas dalam tanda kutip kriminal yang dilakukan oleh Joko Widodo selama menjabat, dan itu lebih penting. Jokowi kan sebetulnya sudah dilaporkan oleh banyak penggiat sipil gitu ya, baik itu ke KPK termasuk juga ke kepolisian, dan itu kasusnya lebih penting. Kasus kolusi, kasus nepotisme, termasuk juga kasus tentang lingkungan, termasuk juga kasus tentang korupsi. Itu jauh lebih penting, tapi justru yang direspon oleh Joko Widodo adalah kasus ijazah. Dan sekarang ketika muncul desakan-desakan pemakzulan terhadap putranya yaitu Gibran Raka Buming Raka, Joko Widodo kemudian mencari panggung dengan melaporkan secara langsung tokoh-tokoh yang terlibat dalam penuduhan ijazah palsu itu. Meskipun Joko Widodo juga tidak terbukti atau tidak berhasil membuktikan bahwa ijazahnya juga asli. Ini hanya akan menjadi perdebatan politik saja. Jadi benar kalau ditanya apakah ini akan menjadi panggung Joko Widodo, ya. Untuk itu kelompok-kelompok sipil yang tetap mendesak adanya pembuktian ijazah Jokowi palsu itu seharusnya sudah tidak perlu dilanjutkan, karena andai pun berhasil sekalipun bahwa betul ijazah Jokowi itu palsu, sanksi yang akan diterima oleh Joko Widodo sudah tidak akan berdampak terhadap publik, tidak akan berdampak terhadap kekuasaan, itu hanya akan mendapatkan sanksi personal saja, kan begitu kira-kira. Menurut Anda apa yang diinginkan oleh Jokowi saat ini ketika dia melaporkan kasus ini ke Polda Metro? Apakah dia ingin menghindar dari pembuktian ataukah dia sesungguhnya pengen menyerang balik sambil memanfaatkan panggung tadi? Ya, yang satu sisi saya kira secara politik ada hal yang perlu dihalangi. Salah satunya adalah isu riuhnya tentang pemakzulan Gibran. Apalagi ini kan isu pemakzulan juga sekali lagi disuarakan oleh kelompok dari bangsa kita yang memiliki pengaruh terhadap presiden. Bukan disuarakan oleh sipil, bukan disuarakan oleh aktivis. Kalau disuarakan oleh sipil atau aktivis, mungkin Jokowi akan tetap tenang-tenang saja. Tapi begitu dia tahu bahwa yang mendesak pemakzulan itu adalah militer, maka mau tidak mau ini tentu ada yang menghalau. Nah, salah satu alat menghalau itu saya kira adalah turunnya Jokowi ke kepolisian untuk melaporkan kasus ijazah palsu. Supaya apa? Supaya ijazah palsu tetap ramai, orang kemudian tetap fokus pada ijazah palsu. Dan itu tidak produktif sebetulnya. Jadi apakah Jokowi kemudian dalam orientasinya ingin melawan atau tidak? Ya tentu dia melawan secara praktis. Tapi substansi perlawanan Jokowi adalah untuk menghalau isu supaya tidak lebih membesar dibandingkan dengan ijazah palsu. Kenapa? Karena isu ijazah palsu mau sebesar apapun itu tetap tidak akan mengganggu kekuasaan Jokowi. Tapi kalau kemudian yang membesar itu adalah isu pemakzulan, nah itu punya potensi besar mengganggu keluarga Jokowi, termasuk juga mengganggu kekuasaan Gibran. Apalagi ini adalah langkah pertama Gibran untuk menuju 2029. Jadi jangan sampai kemudian gerakan pemakzulan ini berhasil dilakukan oleh Purnawirawan, begitu. Ini yang saya ingat dari yang tadi saya lupa. Ada semacam gerakan perlawanan juga dalam tanda kutip dari tokoh-tokoh Jenderal Angkatan Darat yang dipelopori Agung Gumelar ya, dan mungkin to some extent Wiranto juga yang menolak. Bahkan Luhut mengatakan yang menuntut Gibran dimaksudkan itu kampungan. Saya kemudian secara nakal mengatakan berarti yang kampungan itu Tri Sutrisno, kemudian Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian Faro Rozi, dan Slamet Subianto dan Hanafi Asnan gitu ya, dan jenderal-jenderal lainnya. Apa yang bisa Anda lihat dari gerakan yang menolak ratusan purnawirawan ini? Apakah itu cukup signifikan, kuat, atau mencerminkan perpecahan di kalangan jenderal purnawirawan? Silakan. Iya, kalau dilihat dari perpecahannya tentu iya, tapi kita bisa lihat
Luhut kan secara kebetulan hari ini masih berada di pihak kekuasaan, di mana kekuasaan juga ada Gibran. Artinya pembelaan terhadap Gibran sangat mungkin karena faktor dia masih mengendalikan kekuasaan. Hanya itu saja. Tapi apakah itu akan kuat atau tidak? Nah ini eskalasi politiknya belum bisa dibaca apakah mereka punya kekuatan. Kenapa? Kekuatan itu hanya bisa dilihat soal kepentingan Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto merasa terancam dengan kondisi Gibran, ya dalam tanda kutip tentu prospek 2029 termasuk prospek apakah Joko Widodo masih akan tetap setia atau loyal terhadap Prabowo atau tidak. Kalau dia mempelajari situasi yang belakangan terakhir terjadi, misalnya bagaimana Joko Widodo dengan Megawati, Joko Widodo dengan Ketua KPU, termasuk Joko Widodo dengan Anwar Usman, seharusnya Prabowo Subianto mempelajari itu, bahwa tidak ada loyalitas yang bisa dijanjikan oleh Joko Widodo itu berakhir dengan baik. Artinya Prabowo Subianto juga memerlukan jalan baru untuk menuju 2029 itu, salah satunya adalah alternatif tanpa adanya Gibran Rakabuming Raka. Kalau peluang tanpa adanya Gibran Rakabuming Raka di 2029, maka prediksinya adalah Prabowo tentu akan lebih memihak kepada kelompok-kelompok yang melakukan gerakan pemakzulan dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang menolak. Kenapa? Kalau gerakan-gerakan yang mendesak adanya pemakzulan, mereka kan menggunakan banyak alasan. Salah satunya adalah mereka mengkhawatirkan tentang kondisi bangsa ke depan seperti yang diceritakan oleh Sutioso. Lalu mereka mengkhawatirkan karena proses masuknya Gibran yang dinodai dengan putusan MK tersebut. Artinya mereka punya alasan yang cukup kuat kenapa kemudian mereka berani memasukkan salah satu tuntutannya adalah pemakzulan itu. Tetapi yang disampaikan oleh Agung Gumelar termasuk juga oleh Luhut bin Sarpanjaitan, mereka hanya merespon. Mereka tidak mengemukakan alasan kenapa pemakzulan itu dianggap kampungan. Pemakzulan itu saya kira karena ini hanya desakan, itu sesuatu yang biasa sebetulnya, tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena yang punya keputusan nanti tetap saja di MPR. Sepanjang MPR tidak melakukan, maka seharusnya tidak perlu khawatir. Begitu. Iya, sekarang pertanyaannya adalah sepenting apakah bagi Prabowo Gibran itu disingkirkan dalam panggung politik? Mana yang lebih menguntungkan? Tetap mempertahankan Gibran karena Gibran maaf kata tidak workable gitu ya? Atau Gibran disingkirkan dalam panggung politik dan Prabowo didampingi orang lain yang barangkali bisa lebih menjamin eksistensi dia di 2029. Coba mana perhitungan Anda menurut Anda? Kita bisa lihat begini, Gibran di 2024 dulu di Pilpres 2024 itu kan masuk kategori mesin politik. Artinya Gibran, Jokowi, mereka punya jejaring kekuasaan di 2024, termasuk juga dengan kecurigaan publik ya yang selama ini tentu sudah sama-sama kita dengar adanya beberapa ya sebut saja oknum begitu ya dari alat kekuasaan memihak di pemilu sehingga memenangkan Joko Widodo meskipun melalui Prabowo Subianto di 2024 misalnya. Kalau kondisinya demikian, maka Gibran itu menjadi penting untuk alat pemenangan Prabowo Subianto. Tapi yang jadi masalah adalah apakah Joko Widodo di 2029 itu tetap bersedia atau berkenan menempatkan Gibran sebagai wakil Prabowo atau tidak? Kalau kemudian nanti keinginan Joko Widodo adalah harus ada eskalasi yang lebih besar, Gibran tidak boleh lagi menjadi wapres tapi dia harus menjadi presidennya, maka mau tidak mau perpecahan antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka akan muncul dan punya potensi muncul lebih dini dibandingkan dengan yang seharusnya. Kita lihat misalnya penandanya bagaimana ketika beberapa menteri belakangan begitu ya, mereka hadir ke Solo. Saya sebut saja misalnya ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Bahlil Lahadalia begitu. Tetapi tidak lama dari Solo kemudian ketika muncul desakan-desakan yang cukup ramai, mereka berstatement bahwa 2029 mereka akan mendukung Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya bisa saja perpecahan-perpecahan kecil itu sudah terjadi antara Prabowo Subianto dengan kelompok Gibran Rakabuming Raka. Jadi kebersamaan Gibran dengan Prabowo Subianto di 2029 itu
dalam peluang yang kita prediksi ya itu cukup kecil. Kenapa? Karena Gibran punya potensi untuk maju sendiri dan itu bisa menjadi perlawanan bagi Prabowo Subianto. Sehingga kalau itu terjadi atau tanda-tandanya dibaca oleh Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin Gibran akan diamputasi lebih awal dibandingkan harus menjaganya sampai 2029 begitu. Sekuat apa Gibran menurut Anda 2029? Kualitas pribadi kita lihatlah ya, rasanya Betul. jauh. Tetapi apakah jaringan Jokowi itu masih workable, masih punya resources yang besar, atau sesungguhnya tidak sedahsyat itu lagi? Begitu. Silakan. Ya, sebetulnya kan kuncinya ada di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto berhasil membersihkan loyalis Joko Widodo dari lingkarannya, maka kita bisa katakan bahwa Jokowi tidak begitu besar. Tapi sepanjang loyalis Joko Widodo itu tidak ada perubahan, mereka tetap berkuasa di lingkar Prabowo Subianto, menjaga Gibran, maka sepanjang itu juga Joko Widodo tetap akan diperhitungkan sebagai kekuatan. Salah satunya misalnya sepanjang tidak ada pergantian di tubuh Kapolri, termasuk tidak ada pergantian di elit militer, di pucuk pimpinannya, termasuk tidak ada perubahan di reshuffle misalnya kelompok-kelompok di anggota kabinet Merah Putih yang terlalu loyal terhadap Joko Widodo, maka sepanjang itu juga Jokowi mungkin masih punya kekuatan. Jadi kuncinya saya kira ada di Prabowo. Nah, saya memaklumi bahwa mungkin Prabowo Subianto juga mendukung tambahan dukungan yang kontra Jokowi. Ya salah satunya yang ditunggu tentu adalah PD Perjuangan. Kalau PD Perjuangan nanti mungkin entah dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama di pemerintahan Prabowo ini bergabung dengan Presiden Prabowo Subianto, maka mungkin disitulah awal mula dilakukan perlawanan terhadap Joko Widodo oleh Prabowo Subianto. Tapi sepanjang PDI Perjuangan masih di luar, termasuk juga belum ada pergantian loyalis Jokowi di tubuh Kabinet Merah Putih, maka sekuat itu kita bisa membayangkan Joko Widodo. Kalau kita lihat misalnya fenomena Prabowo yang sudah diangkat jadi yang sudah dilantik jadi presiden, jenderal pula, kemudian orang kaya juga, semua legacy dia punya ya, dari bapaknya, dari mantan mertua dan lain sebagainya. Kenapa begitu lemahnya dia di depan Jokowi? Kan this is the question, pertanyaan bagi kita semua. Apakah hanya karena ucapan terima kasih karena sudah dimenangkan, rela kemudian seolah-olah disetir gitu dengan banyaknya menteri-menteri dari kubu Jokowi, dan menteri-menteri itu secara telanjang menunjukkan loyalitasnya di depan mata Presiden Prabowo yang menurut saya itu tabu bagi sebuah simbol kekuasaan, apalagi kekuasaan baru. Silakan. Ya, memang cukup dilematis ya. Tapi kita bisa lihat Joko Widodo ini termasuk politisi yang cukup ulet begitu ya. Artinya gerakannya terbukti sudah banyak korbannya. Jadi kita tidak bisa lagi menerka-nerka Jokowi ini lihai berpolitik atau tidak. Kita sudah fix melihat bahwa Jokowi lihai berpolitik. Ya tentu salah satunya adalah mempertimbangkan gerakan-gerakan Prabowo yang seolah-olah per hari ini paling tidak itu masih menunjukkan rasa tunduk dan loyalnya terhadap Joko Widodo. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Prabowo mungkin sedang menghitung kekuatan, dalam artian bahwa ketika dia merasa belum siap menghadapi Joko Widodo secara terbuka, mungkin dia hari ini sedang menyusun pasukan itu. Dan kita juga sering dengar Prabowo Subianto menyatakan bahwa guru politiknya adalah Joko Widodo. Jadi sedikit banyak saya kira Prabowo mempelajari apa yang dilakukan oleh Jokowi sepanjang 10 tahun belakangan, bagaimana Jokowi bisa memenangkan Pilpres, termasuk juga bagaimana Jokowi bisa melakukan pengendalian terhadap musuh-musuh politik. Nah itu yang mungkin dihitung oleh Prabowo, sehingga Prabowo tidak bisa atau bahkan mungkin tidak berani melakukan hal-hal yang vulgar, dan itu bisa saja merugikan Prabowo Subianto. Jadi bukan persoalan Prabowo militer, bukan persoalan dia punya alat kekuasaan yang lengkap, tetapi faktanya yang sekarang berada di lingkaran Prabowo Subianto itu juga lebih banyak adalah mereka yang dulu juga ada di lingkaran Joko Widodo. Ya salah satunya misalnya termasuk Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan beberapa anggota kabinet, kelompok dari partai politik juga masih banyak loyalis Joko Widodo begitu.
Kalau Anda lihat misalnya intervensi asing atau pengaruh asing ya yang di zaman Jokowi begitu dibukanya China lah misalnya dengan investasi, dengan bahkan manusia-manusianya masuk ke sini dan itu dibilang bangsa terlatih. Apakah salah satu unsur penunjang kekuatan Jokowi itu karena topangan itu selain oligarki atau gimana? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin intervensi sebuah negara begitu ya. Ya kita sebut saja misalnya intervensi Cina itu melekat pada Jokowi secara personal, tidak mungkin. Cina punya kepentingan di era Jokowi karena faktor Jokowi presiden. Hari ini kalau kita mau berbicara soal hitung-hitungan dukungan Cina, kalau betul bahwa Cina memiliki kepentingan investasi, seharusnya Cina memihak pada Prabowo Subianto. Tidak mungkin dia memihak pada Jokowi. Jadi ini hanya murni urusan politik dalam negeri, kekuatan tokoh-tokoh elit internal di dalam negara saja yang sebetulnya membuat seolah-olah antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ini masih saling tarik-menarik kekuatan. Kalau kita bisa lihat secara clear, saya kira Prabowo hanya dianggap merdeka dan bebas dari bayang-bayang Jokowi adalah ketika dia berani menghilangkan sebagian atau bahkan mungkin semuanya terkait dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Joko Widodo. Baik itu yang ada di alat kekuasaan, di kepolisian dan militer, termasuk juga di kabinet. Dan oligarki pun juga, kalau kita oligarkinya mengarah pada korporasi, para konglomerat, itu pun sebetulnya juga sudah tidak masuk akal kalau mereka masih membela Joko Widodo. Kenapa? Karena kepentingan oligarki tentu adalah kapital. Sementara kekuatan kapital itu juga hari ini seharusnya ada di Prabowo Subianto, bukan ada di Joko Widodo. Oke, bro, menarik pembicaraan kita. Closing statement. Kita mudah-mudahan ada sesi lain yang nanti kita bisa diskusikan. Silakan. Ya, hari ini sebetulnya yang kita perlukan adalah persatuan yang dibentuk oleh sipil, termasuk juga oleh kelompok-kelompok purnawirawan. Tidak peduli apakah dari militer maupun dari polisian. Kenapa? Karena mereka adalah penopang bangsa kita. Kalau kemudian kita tunduk pada manuver-manuver politik Joko Widodo, bahkan kelompok elit pun merasa khawatir dengan kekuatan Joko Widodo, ini yang tidak akan bisa membangun bangsa kita lebih baik. Seharusnya rezim yang sudah lalu sudah selesai, tidak perlu lagi ikut mengintervensi, apalagi sampai ikut bermanuver secara politik. Saya kira itu, Bung. Oke, terima kasih Bro Deddy Kurniasyah. Mudah-mudahan kita bisa nanti berbincang lagi ya. Ini mungkin bukan pertama amin. Saya akan mengganggu Anda. Siap, laksanakan Anda. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.